Hari ini saya akan bahas mengenai lot ya, salah satu aspek yang paling penting ketika kalian mau start trading di forex. Section pertama, apa itu lot size? Kita langsung masuk aja ya. Mengenai lot size itu apa sih sebenarnya, baik itu definisi atau penjelasan mendasarnya. Jadi lot size itu kalau misalnya kita ngomongin di forex trading itu adalah standardized quantity. Ya, standardized quantity of a financial instrument that you trade. Atau kita bisa bilang ya setidaknya posisi atau size posisi yang minimal kalau misalnya kita mau open the market. Kayak misalnya teman-teman trading di saham, teman-teman tuh kalau misalnya mau beli saham, minimalnya itu belinya satu lot, itu 100 lembar saham. Nanti teman-teman tinggal hitung aja harga per lembar sahamnya berapa. Misalnya harga per lembar sahamnya 100 rupiah, nanti 100-nya dikalikan 100 lagi, ya kan? Jadi teman-teman keluar duitnya adalah 10.000 tuh untuk bisa beli satu lot saham. Nah, ada 4 tipe lot size yang ada di forex. Yang pertama tuh namanya standard lot. Standard lot tuh berapa? Standard lot tuh 100.000 unit untuk base currency-nya. Kalau misalnya base currency teman-teman sudah tahu ya, kemarin kan kita jelaskan di Euro USD. Euro-nya itu adalah base currency dan USD-nya itu adalah quotes currency-nya. Lalu ada yang namanya mini lot. Mini lot itu 10.000 unit. Lalu ada yang namanya micro lot. Micro lot itu artinya 1.000 unit. Dan ada namanya nano lot itu 100 unit. Nah, penting buat kita bisa mengetahui lot size ini yang mana. Kenapa? Karena setiap orang itu punya risk appetite yang berbeda, punya tujuan profit yang berbeda, dan juga bisa mempengaruhi peak value ketika kita trade ya. Nah, sekarang kita masuk ke section kedua. Bagaimana sih lot size ini? Section kedua kita, bagaimana lot size mempengaruhi peak value? Bisa nggak sih lot ini mempengaruhi P value? Seperti video sebelum yang saya sudah jelaskan, bisa, tentu sangat bisa. Kenapa? Semisal kita tahu standar lot ya, standar lot itu kan 100.000 unit. Jadi setiap pergerakan pipnya itu hitungannya adalah $10 gitu. Kita ngomonginnya $10 ya. Tetapi kalau misalnya kita pakai mini lot, setiap pergerakan pipnya itu $1. Ini saya ngitungnya per lot. Oke, saya ngitungnya adalah per lot. Jadi kalau misalnya naiknya 10 pips, standar lot itu akan menghasilkan $100, sedangkan mini lot itu akan menghasilkan $10. Nanti untuk mikro dan nano ya teman-teman tinggal hilangkan aja, tinggal bagi 10 lah, bagi 10 bagi 10. Jadi, semakin besar lot size-nya, akan semakin besar juga pip value-nya. Itulah kenapa orang tuh kalau misalnya mau dapat profit yang lebih besar, sebenarnya jangan entry layer lebih banyak. Itu adalah salah satu kesalahan. Kalau misalnya kalian mau profitnya lebih besar ya tinggal yang dibesarkan itu si lot sizingnya aja. Karena lot sizing yang lebih besar pasti akan membawa profitabilitas yang jauh lebih besar juga. Dan ingat ya, ketika profitabilitasnya menjadi lebih besar, maka potential loss-nya juga akan semakin besar. Begitu. Sekarang kita masuk di section 3. Lot mana yang cocok buat kita? Lot yang cocok untuk kita. Ya, yang mana sih? Apakah kita perlu pakai sizing yang mana? Apakah kita standar, mini, mikro, dan lain sebagainya? Sebenarnya kalau misalnya saya ngomong untuk para pemula ya, atau misalnya teman-teman yang baru mulai banget, jawaban saya adalah pakailah mikro atau mini aja. Atau nanti teman-teman ketika trade ya lotnya lebih kecil lah, jangan satu lot, tapi 0,01. Kenapa? Karena yang paling penting itu adalah gimana cara kita bisa manage risknya kita untuk menghindari loss-loss yang besar. Namanya profit itu pasti ada jalannya teman-teman. Teman-teman punya pengetahuan, metode trade yang baik dan lain sebagainya, itu akan membantu kalian mendapatkan profit. Kalau misalnya sudah experience, emang trader-trader yang pakai akun-akun gede gitu ya, saran saya selain kalian trade di broker, kalian bisa trade langsung. Tetapi kalau misalnya kalian trade di broker ya pakailah standar lot. Ya standar lot dengan lot yang memang bisa membantu kalian nyaman dengan risiko yang lebih besar dengan potensi reward yang juga besar. Tenang ya, namanya lot ini bukan tentang seberapa banyak yang bisa kamu dapatkan, tapi seberapa besar yang kamu siap untuk risikokan. Oke, jadi lot itu bukan kalau misalnya saya menghasilkan sekian dolar gitu. Nah itu bukan seperti itu. Lot itu adalah seberapa banyak kalian yakin kalau kalian harus hilang. Karena pada dasarnya ketika kita entry itu kita sudah masuk dalam circumstances yang potential loss-nya lebih besar dibandingkan kita entry untuk mencari profitabilitas. Jadi teman-teman harus lebih paham tentang hal tersebut. Begitu ya. Dan kalau misalnya kalian nanya gimana sih perhitungan lotnya, banyak lah.
teman-teman tinggal search aja lot sizing kalkulator, pips kalkulator, teman-teman bisa ketemu kok setiap kali teman-teman search di internet. Jadi saya nggak perlu ngejelasin lebih panjang gitu. Nah, sekarang kita masuk ke section 4, tapi sekarang section 4-nya kita sudah langsung masuk untuk conclusion, teman-teman sekalian. Ya, section 4 kita adalah section conclusion. Bagaimana sih sebenarnya? Apakah penting banget belajar tentang lot? Tentu jelas penting banget. Kenapa? Karena dengan kalian mengetahui lot sizing kalian, itu bisa berdampak pada trade yang kalian jalankan. Ketika kalian tahu bahwa trade yang kalian jalankan itu bisa profitable dengan lot sizing yang tepat, maka kalian akan jauh lebih nyaman ketika menjalankannya. Jangan sampai nanti kalian entry, ternyata lot size-nya terlalu besar. Kalian ngelihat akun kalian sedang floating losses, floating minus, kalian jadi takut dan khawatir dalam trade-nya. Cobalah untuk trade dengan lot yang santai dulu. Kalau misalnya saya sarankan bagi para pemula 0,01, 0,02 silakan. Modal tinggal diatur. Menurut saya 0,01 modal $500, $1.000 masih oke. Teman-teman bisa trade dengan modal seperti itu, leverage-nya jangan besar juga ya. 1/200, 1/500 sebenarnya sudah cukup. Agar apa? Ya agar teman-teman tidak over leveraging. Nanti teman-teman tinggal belajar bagaimana cara bisa mengatur setiap trade yang teman-teman jalankan. Sekian untuk lot, semoga membantu buat teman-teman sekalian.